Dan apa yang terjadi secara legalitas, secara fisik terjadi gejolak di proyek itu. Dan akhirnya waktu itu saya sudah sampaikan kepada pemilik lahan dan juga kepada PT pembebas lahan, apabila memang tidak diadakan titik temu, saya sudah siap sampai ke pengadilan. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and Founder Hekaland. Saat ini saya berada di proyek saya sendiri, di salah satu proyek kami, Purwakarta, yang kami namai dengan New Bunder Resident Purwakarta, yang sebelumnya bernama Bunder Resident Purwakarta. Proyek ini berjumlah 250-an unit, terdiri dari 2 lantai dan 1 lantai. Sebelumnya proyek ini dikelola oleh satu perusahaan dari luar negeri, kemudian kami mengambil alih proyek ini sampai saat ini, dan kami percaya proyek ini pasti berhasil dan memberikan yang terbaik bagi konsumen-konsumen kami. Nah, saat ini saya juga ingin berbagi dan memberitahu siapakah mentor saya selama menjadi seorang pengusaha, seorang CEO and founder dari satu perusahaan real estate developer. Hekaland berdiri ataupun mulai beroperasi di tahun 2017, di mana proyek pertama adalah satu perumahan subsidi yang berjumlah 400-an unit rumah yang kami kembangkan di daerah Kabupaten Bekasi. Saat saya mengembangkan perumahan itu, ada 400-an unit rumah itu, saya masih berstatus pegawai PLN atau pegawai BUMN. Dan satu ketika proyek itu berjalan 6 bulan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menurut saya dan membuat saya terkejut. Ternyata seperti ini jadi pengusaha, di mana jalan masuk dipalang oleh warga dan terjadi kematian proyek itu yang tadinya sangat aktif bergerak. Tiba-tiba mati 3 bulan karena di jalan dan tidak ada jalan masuk material. Ketika saya datang ke proyek itu sore hari, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada lagi kegiatan. Saya teringat sebelumnya betapa kencangnya penjualan, kemudian betapa kencangnya gerakan proyek itu. Tiba-tiba proyek itu mati. Di situ saya pun berpikir, tekanan demi tekanan ini masih permulaan. Apakah saya akan melanjutkan menjadi seorang pengusaha atau tetap menjadi seorang pegawai PLN yang duduk manis, bekerja, pergi pagi pulang sore dan menikmati hidup? Tidak ada tekanan bagi saya waktu itu karena saya seorang wanita, seorang istri. Tetapi saya kembali mengingat, saya bercita-cita menjadi seorang pengusaha real estate, memiliki satu perusahaan korporasi yang besar. Sehingga saya memilih untuk melanjutkan proyek itu apapun yang terjadi. Akhirnya saya melakukan lobbying kanan kiri dan memilih orang-orang baru mengganti orang-orang sebelumnya. Dan akhirnya proyek itu pun berjalan dengan kami membangun jembatan sebagai jalan masuk material. Di 2019, ketika proyek itu hampir habis, ketika proyek itu berjalan 90%, kita bergerak lagi ke daerah yang lain atau ke titik yang lain, masih satu kawasan Kabupaten Bekasi. Di dalam proyek ini pun saya mengalami ketika saya mempercayakan pembebasan lahan kepada satu perusahaan yang katanya sudah mengalami atau sudah berpengalaman dalam pembebasan lahan. Apa yang terjadi? Saya ditipu. Ibarat kata kalau kita lepaskan 10, ternyata uang yang disebarkan untuk pemilik lahan hanya 2 atau 3. Ketika alat berat itu turun, terjadi demo, terjadi hal-hal yang tidak kondusif secara fisik. Disitulah saya paham, ternyata ada janji-janji dari perusahaan pembebas lahan kepada pemilik lahan yang sebenarnya tidak saya sampaikan. Dan uang yang saya berikan kepada pembebas lahan tidak sampai dengan benar 100% sesuai kesepakatan kami. Dan apa yang terjadi secara legalitas, secara fisik terjadi gejolak di proyek itu. Dan akhirnya, waktu itu saya sudah sampaikan kepada pemilik lahan dan juga kepada PT pembebas lahan, apabila memang tidak diadakan titik temu, saya sudah siap sampai ke pengadilan. Dan untungnya sebelum kami sampai ke pengadilan, pembebas lahan itu pun akhirnya mengikuti syarat dari kami, dan pemilik lahan pun kembali kepada saya menjualkan tanahnya secara langsung. Dan itu masih 2 titik proyek. Kemudian proyek yang selanjutnya yang saya terima adalah take over juga di satu daerah di Jabodetabek. Ketika saya sudah mengambil alih proyek itu secara resmi, tiba-tiba ketika kita survei dipasang pelang yang bertuliskan sangat tidak baik. Dan ternyata ada hutang dari pemilik lahan sebelumnya kepada pihak kontraktor yang belum diselesaikan. Apakah itu sudah saya ketahui? Itu sudah saya ketahui, tetapi ada hal yang tidak diikuti prosedur yang sudah kita sepakati, yang pihak-pihak tersebut tidak jalankan. Nah, lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya proyek itu tetap berjalan, semuanya proyek itu berhasil. Seluruh proyek Hekaland berjalan dan berhasil, tidak ada satupun yang gagal. Nah, apakah saya punya mentor dalam menghadapi semua proyek itu? Saya sampaikan, mentor saya seorang manusia tidak ada. Di dalam Hekaland ini, saya adalah pemegang saham 99%, dan kalau di perusahaan lain, Bapak Ibu mungkin bisa bertemu suatu perusahaan real estate, direkturnya ada 4-5, di Hekaland hanya 1 orang direktur, hanya saya sendiri dengan kepemilikan tunggal.
Tidak ada tempat saya untuk menguatkan diri melalui pihak lain ataupun benar-benar merasakan berbagi beban karena ini kepemilikan kita bersama, tetapi saya menguatkan diri saya hari demi hari ketika tantangan itu datang. Nah, siapakah mentor saya? Mentor saya adalah kesalahan-kesalahan saya dalam membuat keputusan. Banyak kali kesalahan saya membuat keputusan, contohnya proyek pertama ketika saya mempercayakan pengamanan kepada seorang dan ternyata mempercayakan keuangan kepada seorang, ternyata ditipu. Nah, apakah saya memilih sudahlah jadi karyawan saja? Padahal waktu itu saya masih seorang pegawai BUMN. Tapi saya tidak melihat kesusahan itu, saya melihat kepada target di depan adalah menjadi suatu pengusaha real estate. Bahkan ketika saat ini pandemi pun, saya masih melihat pasti saya memiliki satu kota mandiri ratusan hektar. Sehingga saya tetap kuat menghadapi segala gejolak. Nah, kedua, selain kesalahan-kesalahan itu yang mengajarkan saya mana jurang, yang mengajarkan saya mana ranjau, yang mengajarkan saya mana ular, yang mengajarkan saya mana merpati, yang mengajarkan saya di mana investasi terbaik, itu membuat saya berani. Saya melihat kesalahan itu adalah guru saya yang terbaik, bukan hanya sekedar kata-kata motivator, bukan hanya sekedar membaca buku, karena apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, pada akhirnya masalah yang kita hadapi di bisnis itu kita sendiri yang menjalaninya. Kemudian setelah itu, mentor saya pada umumnya yang manusia tapi secara badan hukum adalah perbankan. Kenapa? Proyek saya yang pertama 400-an unit itu tanpa pembiayaan bank. Kemudian yang kedua 500-an unit barulah saya memohonkan pengajuan ke bank. Nah, saya melihat kedua, ketiga, selanjutnya sejauh ini Hekalen masuk kepada kolektibilitas 1-0, lancar dengan keterlambatan 0 hari, dan hutang kami sebelum jatuh tempo bisa kami lunasi. Kenapa saya bisa seperti itu? Pertama, saya fokus kepada perjanjian kami. Kedua, saya tetap bertanggung jawab kepada investor-investor yang menanamkan modalnya di Heka. Dan kemudian, saya melihat ketika saya koordinasi bekerja sama dengan bank, mereka terus menanyakan progres, mereka terus menanyakan penjualan, sehingga saya merasa ada yang mengawasi. Kenapa? Saya sampaikan tadi, Hekalen ini hanya satu direkturnya, pemiliknya 99% adalah saya, sehingga tidak ada di dalam lingkup organisasi Hekalen ini yang berani untuk mengatai saya untuk hal itu, sehingga saya merasa ketika bank menanyakan banyak hal, saya tidak merasa didikti, saya tidak merasa risih, terganggu, saya malah senang. Dia datang turun survei memastikan apakah pencairan uang itu sesuai dengan progres di lapangan. Kemudian menanyakan penjualan sehingga semuanya saya merasa termonitor. Bukan hanya anggota-anggota saya yang saya monitor, tapi saya sendiri pun ada yang memonitor. Oleh sebab itu, bila banyak orang mengatakan bisnis tanpa hutang, saya tidak mempermasalahkan hal itu. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Tetapi bagi saya, apabila hal itu berdampak positif bagi perusahaan, itu adalah baik. Jadi saran saya, apapun kesalahan yang kita buat, itu adalah guru, bukan malah yang menjatuhkan kita. Apapun kelalaian yang kita buat, itu menunjukkan kita ternyata ini yang benar. Apalagi saya yang tidak punya mentor, orang tua kandung saya dan semua keluarga saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Tidak ada satupun yang bisa saya tanya. Dan saya membangun perusahaan ini hanya dengan modal 10 juta. Saya tidak mendapatkan modal dari pihak lain, kecuali ketika perjalanan proyek yang kedua, ketiga mendapatkan permodalan dari bank. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu, jangan takut untuk membuat keputusan. Kadang keputusan itu membuat kita masuk ke jurang, tapi jurang itu pun bisa menjadi jalan menuju tempat yang jauh lebih baik apabila kita tidak menyerah. Jadi jangan takut, terus berjalan. Salam properti, salam kemajuan.